Salah satu ciri khas dari FGB adalah kesaksian. Dan pada malam hari ini pesaksi kita adalah seorang pengusaha pembuat outfitting kapal bersertifikat internasional, 1 istri dan 3 anak. Mari kita sambut dengan aplaus Bapak Martinus Wisan. Selamat malam bro. Ya, gimana? Macet tadi bro? Macet sekali. Macet sekali ya. Untung enggak hujan bro. Umum ya, ini. Iya, umum. Kota besar. Ya. Bro, tadi itu saya nyebut outfitting kapal itu benar nggak sih bahasanya? Itu apa sih bro? Betul. Outfitting kapal mungkin enggak semua orang mengetahui, padahal kapal itu terdiri salah satunya daripada outfitting. Outfitting itu bicara tentang apa yang bukan bodinya kapal, platnya kapal, dan apa yang bukan mesinnya kapal. Jadi semua itu masuk di outfitting kapal. Interior gitu bro? Interior ya, kapal? salah satunya itu. Oke. Ya, apakah ini bisnis pertama dan kok bisa brother masuk di bisnis perkapalan ini, apa lulusan teknik perkapalan bro? Iya. Iya kok bisa? Ini pertanyaan yang susah dijawab. Tapi malam hari ini saya mau katakan memang sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan bahwa saya bisa masuk di bisnis yang notabene mungkin dunia perkapalan ini dunia yang khusus, yang kecil, yang mungkin hanya orang-orang yang lulusan daripada sekolah teknik perkapalan bisa masuk. Nanti mungkin bisa cerita di yang lain, tapi saya mau katakan ini bisnis saya yang ke-7. Saya selalu gagal dalam bisnis. Saya kalau teman-teman yang lama tahu bahwa saya dikatakan mungkin fungnya kurang bagus katanya, balungan orang yang nggak bisa sukses. Tapi hari ini ketika saya bisa berdiri di sini, saya mau katakan Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin, amin. Ya. Ya. Dan tadi pertanyaan yang selanjutnya, kok bisa masuk di bisnis ini? Apakah saya lulusan di perkapalan? Enggak, saya lulusan daripada sekolah hukum. Jadi kalau saya bisa yang tahu yang namanya gerinda, tahu yang namanya alat-alat teknik, ya karena melalui pekerjaan ini. Orang bilang learning by doing ya. Jadi saya belajar benar-benar melalui apa yang dilakukan. Ya itu kayak yang di kok iso ngono ya. Ya. Itu ceritanya ya apa bro? Kok bisa seperti ini? Apa Tuhan buka jalan atau ya apa? Ya. Jadi saya di tahun 2004 saya kenal wadah ini, yang bernama Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya nggak ngerti, tapi ada seorang member yang luar biasa yang kejar saya terus. Akhirnya saya masuk di wadah ini. Saya nggak ngerti Tuhan kenapa tempatkan saya di wadah ini, karena saya dari Katolik mungkin sama dengan Pak Alek ya. Dulu Katolik nggak seperti hari ini yang ada karismatiknya luar biasa. Dulu saya anggap kalau orang ikut persekutuan itu orang stres. Jadi saya anggap kalau nggak stres nggak usah ikut persekutuan. Nah, 2004 saya terkenal dipanggil Tuhan melalui seorang pria masuk ke wadah ini. Dan tahun 2008 itu saya mengalami sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan. Yaitu saya dimakan dengan teman baik sendiri. Yaitu yang hari ini jadi bisnis yang sangat memberkati saya. Jadi awalnya bisnis ini karena saya dimakan dengan teman baik. Saya bisa dapat bisnis ini hanya karena ada seorang anak Tuhan di Kalimantan Timur yang luar biasa. Dia bisa kenal saya hanya karena dia beli minuman Tahitian Noni atau minuman pace itu yang jual member FGB dan buku voice itu, buku kesaksian voice itu. Ada saya yang bersaksi di bagian belakang, yang di depan Ahok, saya di bagian paling belakang. Buku itu diisolasi di minuman Tahitian Noni itu. Dan sampai ke orang yang di Kalimantan Timur itu, yang notabene hari ini jadi distributor saya di Kalimantan Timur. Oh luar biasa ya. Beli aplaus ya, jangan ragu-ragu ya. Caranya Tuhan itu aneh-aneh ya, ajaib ya. Pak. Sesuatu yang tidak terpikirkan. Saya hanya berpikir begini Pak Andoko, kalau saya mungkin tidak bersaksi saat itu, tidak ada pekerjaan hari ini. Karena saya notabene, saya keliling Kalimantan Timur itu awalnya saya hanya bawa satu jendela
kapal itu saya pikir di sana itu bosnya semua duduk di sana. Ternyata semua itu hanya pegawai saja yang di sana. Jadi saya keliling berminggu-minggu itu tidak pernah dapat order. Tapi Tuhan temukan dengan satu orang yang notabene ya waktu itu dia ajarin saya dengan semua apa yang saya produksi dibeli sama dia. Apa yang dia butuhkan saya dikasih harganya sekian, kamu bisa buat, kamu tak beli. Kalau enggak Tuhan yang gerakkan, enggak mungkin bro, ada manusia yang begitu luar biasa bro. Enggak ada pengalaman, enggak ada pengalaman sama sekali. Luar biasa. Nol. Kalau Tuhan buka jalan enggak ada yang bisa nutup ya. Ya. Bro, bisnis ini kan bukan bisnis ecek-ecek lah menurut saya. Ya, beli plat, beli alat-alatnya aja mahal. Berarti bro ini juga dari keluarga yang yang lebih gitu ya. Ya, saya terus terang, bapak saya sendiri waktu saya mulai besar, bapak saya ini dimakan orang dengan kondisi yang sangat, ya mungkin habis total. Sehingga semua barang yang ada di rumah itu, semua dijual hanya untuk kami makan. Saya masih ingat suatu siang itu, saya SMA itu, saya dijemput papa dengan mama, diajak jual pakaian bekas di Gembong untuk ditukarkan beras. Itu jadi pengalaman yang sangat membekas buat saya bahwa orang yang nggak punya duit itu begitu susah. Tiap hari debt collector datang, tagih utang, maki-maki kita. Saya memulainya, kalau bro bilang saya punya duit tidak, tapi saya punya tekad bahwa saya harus kaya. Tapi ya kenyataannya apa yang saya pakai, kemampuan mungkin, kegigihan mungkin, hasilnya juga 0. 6 kali akhirnya juga gagal terus. Jadi ini bisnis ke-7 ya, 1 Bisnis sampai ke-7. 6 gagal terus. Oke. Nah tadi ini bro kan cerita tentang papa tadi apa ke Gembong jual. Apakah itu enggak menimbulkan trauma atau biasanya kan ada perasaan minder begitu? Ya mungkin bro bisa cerita sekali lagi kok bisa masuk ke bisnis bergengsi ini. Satu, keadaan ekonomi, kedua tidak ada pengalaman. Nah, itu ya apa bro? Iya, tadi sudah saya bilangkan bahwa kalau dibilang saya minder, saya dulu orang yang nggak percaya diri. Karena saya anggap ya dibilangin teman-teman bahwa saya ini orang yang garisnya gagal, nggak mungkin bisa sukses. Jadi selalu kalau dulu ikut teman gitu dianggap saya ini selalu dikatain orang yang nunut gitu loh, orang yang selalu dompleng dengan teman, kalau mau pergi selalu dompleng karena memang nggak punya apa-apa gitu. Tapi saya percaya kenapa saya bisa masuk bisnis ini karena yaitu Tuhan kirim seorang yang luar biasa yang ajarin saya, dan yang benar-benar saya mau katakan ini Tuhan merenda itu adalah ketika di tahun 2015 itu saya memulai membuat sertifikat. Ketika pada semua orang waktu itu belum familiar dengan yang namanya sertifikat, saya mulai membuat sertifikat. Dan tahun 2016 itu Tuhan kasih yang namanya boom dengan yang namanya tol laut waktu itu. Presiden Jokowi bilang tol laut dibuat di Indonesia, kebanjiran yang namanya pembuatan kapal. Jadi orang-orang yang bisa bisnis kapal waktu itu dikasih kerjaan, pokoknya semua harus bisa kerja. Saya dari yang enggak pernah kerja, cuman 1, 2, 3 saat itu dikasih satu proyek yang benar-benar diajarin, dimediasi dengan kelas, diajarin kelas bagaimana membuat dengan baik. Terus itu diajarin selama 3-4 tahun itu membuat bisnis saya benar-benar tidak pernah terpikirkan bisa seperti hari ini bro. Jadi kalau tadi dengar cerita brother tadi, FGB itu merubah Martin sebelum FGB, minder, rendah diri. Setelah FGB menjadi Martin yang tadi punya pikiran pokoknya aku kudu sugih, atau gimana bro? Ya. Bisa cerita ini. Saya dulu berpikir begini, orang itu yang kerja itu yang paling penting bagaimana caranya supaya cepat bisa berhasil, bisa kaya, bisa seperti apa. Tapi ternyata itu salah bro. Jadi melalui wadah ini saya belajar bagaimana untuk melayani. Saya dengan Ko Ayung ini
awalnya saya belajar banyak bagaimana megang Kalimantan, melayani dengan uang sendiri, keluar sendiri, membuat saya jadi gampang murah hati, bro. Jadi gampang bahwa melayani itu ya di pekerjaan melayani seperti di FGB, bro. Jadi saya benar-benar merasa diberkati dan belajar banyak melalui wadah ini bagaimana melayani orang, bagaimana hubungan relasi dengan orang, bagaimana punya positif think dengan orang. Ini saya belajar melalui wadah dan ini yang saya terapkan di pekerjaan saya. Oke. Dan notabene itu yang membuat mungkin hari ini saya bisa begitu kenal banyak orang di perkapalan. Oh, berarti luar biasa ya. Jadi dirubahkan. Itu berapa lama bro kira-kira bisa berubah begitu? Wah ya lama, bro. Lama ya. Saya ikut Koayung aja sudah berapa tahun, waktu di Kalimantan mungkin 3. Ya, saya pernah di Jalan Koayung, pular masuk lewat sungai. Iya, waduh, saya sama Koayung naik pesawat yang pakai baling-baling pulang dari Nunuan ke Tarakan itu. Saya pikir ngapain pelayanan jauh-jauh. Keluar uang sendiri lagi, yang dilayanin cuma 2 orang Koayung ya. Saya pikir ya, tapi itu pembelajaran yang luar biasa. Luar biasa, oke. Ini saya sudah dikasih tanda merah. Satu pertanyaan bro. Tahun 2020-2023 itu kan pandemik ya. Hampir semua lini bisnis ini kan berdampak. Baik, mungkin ada yang lebih bisa bertahan, tapi tidak sedikit yang gulung tikar ya. Demikian juga bisnis perkapalan ya. Bagaimana dengan bisnisnya, brother? Ya, di tahun itu nggak ada bisnis yang mungkin kelihatan wah bagus begitu ya. Tapi saya percaya begini, saat itu semua proyek-proyek di Departemen Perhubungan Laut, Perhubungan Darat yang notabene banyak buat kapal ASDP dan lain-lain semua pada berhenti. Tapi saya percaya di waktu pandemi itu saya melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Saya nggak pernah kenal dengan yang namanya Pertamina. Saat itu Pertamina itu lagi ngedok di satu galangan. Dan saat itu banyak orang yang mungkin vendor-vendornya dia yang tiarap pada keluarin orang, pada rumahkan orang yang gede-gede. Tapi karena saya nggak segede itu, orang saya masih komplit semua dan saya benar-benar seperti dikasih pekerjaan yang benar-benar saya nggak pernah kerja seperti buat tangganya untuk kapal tanker, semuanya itu gambar-gambar dikasihkan saya suruh kerjakan, saya di maintenance dengan supervisi orang Pertamina supaya saya bisa kerja. Itu mungkin di dalam waktu pandemi bertahun-tahun itu banyak kapal Pertamina repair dan saat itu saya dipakai dengan Pertamina. Kalau bro tanya hari ini apakah Pertamina tetap kasih saya untuk tangga dan lain-lain? Tidak, sudah bro. Oh berarti Pertamina ini kayak burung gagaknya ini ya? Ya mungkin seperti itu lah. Ya. Oke, brother, thank you. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Oke, sekali lagi beri aplaus buat Martinus Wisan.